Halo teman-teman, salam jumpa kembali. SK Story biasanya berisi vlog tentang perjalanan atau tempat-tempat menarik ya. Tapi kali ini saya ingin mengunggah sebuah obrolan semacam podcast gitu ya. Jadi ceritanya pada awal itu saya berkesempatan berjumpa dan mewawancarai Mas Gatot Jatayu. Mas Gatot Jatayu ini dikenal sebagai pendolop pertunjukan wayang kulit. Di pertunjukan Ki Seno Nugroho, biasanya Mas Gatot Jatayu ini dikenal dari suara ketawanya yang keras dan renyah. Pertunjukan wayang kulit menjadi seger, lucu, dan menjadi penuh semangat gitu ya. Nah, bagaimana kisah bertemunya Mas Gatot Jatayu dengan Ki Seno Nugroho dan keterlibatannya dalam pertunjukan wayang kulit Ki Seno Nugroho, ikuti kisahnya di obrolan berikut. Karena waktu wawancara itu menarik, obrolannya jadi nggak terasa sampai sekitar 2 jam, maka saya pecah-pecah menjadi beberapa bagian berikut. Nggih, baleni niku. Oh nggih. Riyen niku awal mula Kalian Mas Mas Eno nggih. Eno niku pripun? Nggih, janipun awal-awal nggih sami Pak, padha-padha penggemar lah wayang. Penggemar wayang. Kulit. Rumiyin dereng wonten YouTube riyen. dereng wonten Pak, YouTube dereng wonten, lajeng dereng wonten napa penggemar kados sakmenika wonten Kelompok. Sobat Ngebyar, Nggih. BBKS dan ini dereng wonten. Nggih. Kula asring nonton. Awalipun nonton menika kula paling remen niku piyambak. Oh, nonton piyambakan jenengan. Piyambak, mergo kula merdeka nek ngajak kanca niku napa nggih ngaran. Kesusu mulih. Nggih. Bali mana itu rasane Nggih. kan. Malah jenengan piyambakan Ya Mbak. Lajeng riyen niku kepanggih pindah niku enten pundi? Kepanggih pindah janipun. Nggih. Janipun kula menika riyen natih kontrak rumah Kontrak rumah di Mangkukusuman. oh deket rumah orang tua Pak Seno. Dekat, dan itu memang ada sejarahnya Pak. Sejarahnya itu kan Nggih. pekarangan itu. Oh, setunggal pekarangan nggih. Pertigaan Nggih. jalan nika. Nggih. Panggilanipun Simak Mayepi. Ada satu rumah, saya di pojok sini satu pekarangan itu. Oh, ngoten nggih. Rumah ini dulu punya Bu Condrowerdi. Bu Condrowerdi itu janda yang mungkin tidak punya saudara. Dan saya kontrak di sini. Nah, tiap hari ya istilahnya gula mentah ini sampai Bu Condro meninggal. nggih. Oh, Saya meninggal. Terus suatu saat ibu Mas Seno ngendika ngoten sama istri saya sama saya. Iki sing gula mentah Bu Condro nganti tekan Puput Yuswa. Kira kowe lah kuwi sing penang nganggo omah kuwi kowe sak bate ngoten. Ini Condro niku terus nggih sami Mas, awalnya sarane nek kontrak kira-kira pun mboten dibari napa-napa. Terus kula manggen mriku dengan wah nek ngontrak mboten ngontrak Pak waktu niku alah mung saya dispesialkan. Oh nggih. Sama ibunya Mas Seno itu wis Di kados batin terus. Riyen saat itu Pak Gatot ngasih wonten pundi? Waktu niku saya nyopir Penyopir kagungan ini kagungan ingkang ingkang dalu. yang saya pakai ini kan itu, tapi sebenarnya saya manggon di sini sebelum di sini sebelum saya dari Canut, jadi udah tahun itu sekitar sebenarnya nggak lama antara saya manggon bersama Canut nggak lama. Nah itu tapi Mas Seno berarti ngerti. Nek jenengan riyen posisi penonton yang sing sora nggih niku gumujenge ngoten. ngono
sak pekarangan kali Mak Yekti ibupun Mas Oh, Eno. dereng ngertos. Karena Mas Eno kan dalamnya sewon Bantul. Oh, wonten Waktu ini sewa. dereng Sedayu. Nggih. Nggih, dereng kagungan Sedayu. Nah, singkat cerita Mas Eno nggih sering rawuh wonten Anu, daleme nggih, Mak Yekti nggih. Kusuman. Cerita-cerita, wow, nak mayangi di ono penonton Nggih. mesti nang kono sisih kiwa. Oh, ngoten. Ini banter wiwit aku mayang ngasih. Ngoten. Kayak sapa ya? Ngoten. Itu saya dengar dari Mas Bimo kakaknya Mas Seno. Nggih. Terus nah ketika Mas Bimo ngendika, "Oh iki jane rada." Oh, Ini ngoten langsung iki. manggon nang gone Bu Condro itu. Oh, ngoten. Singkat cerita Mas Seno pengen ketemu. Oh, nggih. Nah, pengen ketemu. Nah, terus Mas Bimo madosi ndah kepanggih kula. Mas Garot sampean digoleki. Madosi enten Mas. Digoleki dalangi. Tahun pinten niku? Sik anu Oh. jenengan anu diaturi kepanggih niku. Antara 2009 2010. 2009 2010. Iya, antara itu. Nek jenengan mulai mirsani itu sebelumnya tahun pinteran? Kira-kira mawon. Kira-kira 2005-an. 2005 sudah sering nonton. Sudah Oh, sering nonton teman enggak intens. Enggak intens nggih. Ngoten nggih. Dadi 2009 niku nggih, monggo lanjut. Ya, 2009 itu saya sering nonton terus Di anu kepanggih niku. Nggih dipadosi. Kula pikir Mas Bimo rak ming guyon to. Nggih. Karena napa Pak? Mergo wonten riku niku kumpulane wong desa nang Gojek guyon ngoten Kadose so. anu nggih. Nggih. Wah. Ora mungkin pikir kula kan Nggih. ndak mungkin dalam kondang golek. Ngapusi ya. Estu niku anu arep ngoten Mas Bimo. Dan dilala. Lalu Mas Eno estu rawuh niku. Kula tenang keringan ngajengipun Baik iki Nggih, nonton. antara angkringan nggih. Rangkringan to. Foto. Arep niku kan ditimbali. Kalau dipadosi dalangin niku. Dados Niku, anu daleme Ibu Yekti nggih. Nah, Bu Niku, Yekti sik dipun Mas Eno. kepanggih niku. Nggih. Nah, waktu niku estu kula tenan mboten Mas, kuwi tiwas kula mara mung dipace aku. Tenan Mas, tenan. Ora ngapus ya. Nggih, kula bareng Mas Bimarian estu kepanggih. Mas Eno waktu itu menyapa kula kelingan Mbak. Sini Mas Dap, duduk sini. Oh, Mas Dap Mas ngoten Dap, nggih. dulu panggilnya Mas Dap. Nggih. Ngobrol-ngobrol. Oh, dan situ anu toh. Manggon sini toh? Iya. Di sebelah mana kok saya nggak ngerti. Gitu bahasanya kan. Akrabnya ngomong kan mesti gitu. Nggih. Oh, manggone wonten niku kok ngene. Condro. Bu Condro Yekti bekasi Bu Condro. Nah, dari situ mulai tukar nomor HP. Terus waktu ada pin BBM nggih. BBM kalau tidak salah itu tukar pin BB. Nggih. Nah, selang waktu itu sudah semakin akrab, sudah chattingan. Terus singkat cerita saya dimintain tolong. Ditanya, Nggih. ingat betul pertanyaan itu, Mas Dap nanti malam kemana? Di rumah. Abang antar saya aja kan gitu. Oh, ngoten. Ngantar kemana? Ayo mayang toh. Kan gitu. Duh, mainnya di mana? Itu daerah Wonosari Pak, Gunung Kidul. Tapi saya pulangnya malam ya Pak. Pulang kerja itu ya paling cepat jam 6 terus jam 6 ya antara itu. Enggak apa-apa, nanti tak tunggu. Oh, ngoten. Nanti pulang kerja langsung ke tempat saya ke Pelem Sewon itu. Oh nggih, itu. Dan nah itu setiap mau mayang kan saya mesti dikabari terus ngasto jenengan ngasto anu niku sopir nggih. ya ini Niku kan mulai 2009 berarti. antara 2009 2009 akhir ke 2010 2010 itu. Nah, udah mulai aktif ya itu akhirnya sudah menjadi
karena saya seneng wayang, wah ya atase aku, kadang saking matur nuwune mung atase aku. Dudu sapa-sapa ngeterke dalang. Kan saya juga seneng. Nggih. Nggih. Nganter wayangan, terus di lokasi wayangan ya dengan sampai sekarang ya seperti itulah. Seperti itu, pokoknya perannya sebagai Ya, aduh ya seperti pengiring panggung ngoten niku nggih. itu. Dan ternyata saya juga nggak nyadari dengan saya terbentuk di panggung itu seperti itu. Saya tidak ada rencana dan tidak, Nggak ada semua berjalan alami. Saya tidak didapuk apa-apa, Mboten tidak kok. tidak kowe kudu ngene itu tidak. Mboten. Tidak ada. Jadi ya wis niku wae kowe Ya. ngeterke aku terus ngoten niku mawon. Ya, dan saya memang suka, saya nunggoni Gumujeng dan ya, sebagainya namanya. saking lucu menurut saya itu mah dalang luar biasa. Orang mayang wis lucune pol. Nggih. Perjalanan pulang pergi mayang itu ya wis ning mobil gergeran. Opoe lucu banget. Nah. Terus kalau menurut jenengan, Pak Seno sendiri merasakan bahwa nyun sewu kalau yang di ini kan istilahnya terus jadi pendolop ngoten nggih. Nggih. Itu sejak kapan Pak Seno itu terus istilahnya krasa wah iki anu ngoten niku sejak kinten kan setelah berapa tahun ketemu? Lah nggih, sebenarnya kan sejak mencari. Oh, sejak mencari niku. Sejak mencari itu memang dia sudah merasakan iki kok saben kayak nonton gitu loh. oh ngoten. Ini nun saya bukan berarti sombong. Saben saya nonton kayak nonton itu. Awalnya sebenarnya nggak suka, Pak. Mas Seno dulu kan ya gitu dengan yoga warga yang dulu. Jadi ketika adegan wayang pas apa pisowanan itu, Nggih, anu, itu jejeran, Mestino nggih. jejer itu, Jejer, ya. nggih. Itu kan sebenarnya kan serius. Nggih. Itu kalau saya harus ngerti itu lucu, ada yang lucu itu nah iya ya, saya namanya wong seneng, ya wong itu spontan ya. Kadang-kadang wis ora mikir kiwatakan siapa. Awalnya nggak seneng. Ngoten. Ya. Terus tiba-tiba kok muncul itu setiap orang ini tertawa itu katanya Nggih. Pak, itu ini sudah tersupport itu loh. Aduh, suasana panggung jadi tersupport Oh, gitu. itu jadi Itu semangatnya nggih, semangat Pak Mas Seno Seno itu ini menjadi ada reaksi lah. oh ngoten. Nah, Jadi istilahnya klik ngoten nggih. nggih, udah mulai klik terus dicari itulah. Oh, nggih. Cari dilalah ora gampang, ora angel yang golek ternyata Malah sak jejeran pekarangan, karo- gampang inget nggih, tadi. sak pekarangan jejer sama Mak Yekti. Itu terus mulai inten nganter wayangan setiap malam. Dan kalau kiambak mboten ngerti Pak entuk julukan dolop. Itu julukan dolop itu sejak tahun pinten, Pak? Atau belum lama ini setelah anu ada YouTube ini? Sebenarnya sudah lama, cuman anu Pak, saya tidak menghiraukan dengan Oh, tidak menghiraukan. karena Iya. saya sendiri dolop iki apa ngene. Saya dolop iki ngerti ku nek ning nggon Nggih, pasar nggih, ya, pasar ana dolop. nggih nek Ada. nggih misalnya Pasar misalnya wong dodol. dodol terus nanti konukoni gitu. Oh, sing dolop itu Nggih. ya itu saya tahu itu. Tapi nek wayang kok anggo dolop. Saya bingung. Ngoten. Nah, terus lama setiap orang ketemu iki dolop Dolop Seno. iki seneng ngoten kok. Nggih. Lah waktu itu setelah istilahnya jenengan bergabung menjadi katakanlah tim panggungnya Pak Seno. Nggih. Itu yang dirasakan untuk para pengiringnya Pak Seno sendiri, para wiyaganya ini pripun? Wah, wiyagane Pak Seno itu support dan Tambah regeng ngoten. wah, tambah regeng. Terus ya kanca-kanca itu nganu napa nggih. Karena juga lama-lama kan sangkrapnya kan juga waktu ada minta pin BBM nomor HP. Jadi ketika saya tidak bisa nganter, nggak datang atau pas keluar kota yang jauh saya juga nggak ikut itu mereka rata-rata tanya, "Duh, kok nggak kelihatan?" Oh, Mas Gatot tuh ngendi ngoten Nggih, saya tanya itu terus ya mungkin dari wiyogonya sendiri juga merasakan sebuah reaksi lain lah ketika ada support tertawa atau gimana itu mungkin Anu, juga tambah merasakan semangat, nggih mungkin ngoten. Nggih. Tapi memang ya dalangnya memang
lucu nih Rauh Kurban menurut saya itu memang dia lahir untuk menghibur ternyata. Nggih, nggih. Gitu. Lajeng Pak Gatot. Ini saya tarik ke belakang. Nggih. Katakanlah jenengan riyen tindak Jogja niku yuswa pinten? Tahun pinten? Setahun sangat dosa Pak. Sandoso. Itu setelah lulus sekolah SMP saya. SMP. SMP teng Tepos mriko. SMP 2 Tepus Giri Panggung. Mboten lajeng Nggih, merantau ngoten nggih. merantau kula. Merantau. Merantau saya. Merantau. Ngoten. Dados nenggo rumah niki ngoten nggih. Mboten Pak kula waktu niku nggih panten carane ya yang penting saya kerja. Nggih, nggih. Itu saya kerja apa aja mau. Ya pindah-pindah. Tapi rata-rata lama kalau ke ada yang 6,5 tahun terus saya pindah mulai awalnya itu saat durungnya nyopir itu wis dikursusin nyopir ya. Oh, Tapi saya udah kursus sendiri sebenarnya. Oh, sebenarnya kursus sendiri. Curi-curi ben Nggih. bosnya ra ngerti. Nggih. Kursus nyopir. Hmm. Dulu kursus nyopir, tapi curi-curi waktu sak jam gitu kan nyopir biar bosnya nggak ngerti kan. Karena kan tiap hari saya nyuci mobil Pak dulu itu. Oh. Belum cuci mobil. Nggih, Nyuci mobil kok ora iso nyopir biasa gitu. Saya nyopir. Nah, bosnya konangan saya ngundur ke mobil akhirnya suruh kursus dulu. Oh. Nah, kursus Iya, mobil ya ada. wis tak turuti ya. Kalau Cak Nun niki yang keberapa jenengan Cak Nun ini kerja yang keberapa? yang terakhir Pak. Oh, yang terakhir. Sama Mas Seno tuh ya adalah template-nya bareng. Oh, Ibaratnya oh. ya ngarep mburi. Ngarep mburi ngoten. Jadi saya ikut Cak Nun udah berapa tahun terus Sering diminta bantuan Pak Sino. Seno. Tapi artinya kan setelah jenengan berarti kan masih tandem gitu. Ya. Masih ngasto tandem artinya Ya. kalau siang itu di Siang. tempat Cak Nun. Cak Nun, Ya. kalau malam misalnya Pak Sino ini antar khusus Ntar, niku. ya. Ya. Gitu. Lah, rikolorien zaman teng Gunung Kidul niku jenengan memang remen wayang kulit ngoten atau biasa aja? Sebelum kenal Mas Seno. Nggih, saat Oh, ini. sudah seneng Pak. Sudah seneng. Suara gamelan saya sudah seneng. Memang remen nggih Nggih. Dari kecil sudah seneng. dari kecil. Kalau dalang idola dari riyen sinten? Dalam idola Hadi Sugito. oh Yusuf kita pasti. Nggih. Yang kedua Ki Suparman. Oh, tiang sepuhipun Pak Seno. Nggih. Terus yang ketiga Ki Sutono. Ki Sutono. Nah itu Ki Sutono itu tiga itu Jadi- sebelum sama Mas Seno itu tiga itu dulu. Pada waktu katakanlah usia dari Saja. remaja ngoten memang Nggih. udah remen nggih. Nggih. Terus di sini sering menjumpai pertunjukan Nggih. itu semakin dados ngoten Nah, nggih. tadi iki carane ten Jogja itu napa ya menawi badhe ningali wayang niku mboten Gampil. gamelan, Nggih. gampil nek ten desa mbiyen ngenteni yen rasulan Rasulan. ono nanggap wayang, lagi ndelok mongko adoh tur mlaku. Arin ngoten niku. Terus nenten iki gampil ajeng nonton. Ten pundi mawon watone malam prei napa melih. Nah, Nggih. niku kudu nganti rampung. Waktune Nggih. Jadi nggih. Istilahnya dari hobi menikmati kesenian sebenarnya. ya semua Istilahnya. dari hobi dan seneng suka. Tapi kalau keterampilan gamel napa nembang ngoten Oh, nek nabuh saya yo biyen pernah tapi Nggih. yo mong apa Pak? gamel-gamel zaman SD niku nggih Guru. Zaman SD yo mong Ngoten niku latihan ngoten niku. mek ngoten niku. Panem Bromo ngoten nate. Nggih, nggih mek ngoten niku. Lah ini nek secara keterampilan mboten saged babar blas. Nah, ini terus kita tarik ke sini. Kan Pak Seno dan krunya itu kan sebenarnya orang-orang yang profesional di Nggih. bidang seni. Ya, Nah, dengan latar belakang Pak Gatot yang memang dari pandemen heeh. itu adakah perbedaan atau justru ada pertemuan yang luar biasa untuk jenengan? Mereka, wah kowe ora iso apa-apa atau Oh, menurut saya ada pertemuan yang luar biasa. Malah Jadi ngoten. ya
di situ menjadi sebuah keunikan dan menjadi sebuah aneh, unik, dan pernah membuat penasaran. Ngoten. Ya, ternyata mereka orang-orang yang dengan keterampilan dan skill yang luar biasa dalam hal profesional nado gamelan dengan dalang yang sebenarnya sudah sangat luar biasa. Ditambah ini ada yang aneh, ada yang unik di panggungnya, itu menjadi unik ketika adegan-adegan tertentu ada suara tawa. Nggih. Nah, dibuktikan banyak penonton tuh saya akrab saya akrab gitu. Tanpa jarak gitu. Tanpa jarak. Nggih. Nggih, artinya malah anu nggih. Kalau katakanlah seperti saya ini kan betul sakit gamel ini betul sakit ya wayangnya gue ngerti gitu. Kan nggih. Itu anu ya teman-teman anu mah menerima dan juga ada anu nggih. Betul ada pembedaan, wah gue rasa apa terus. Betul. Di situ malah justru ketemu aku iso apa, mereka bisa apa gitu. Ternyata saling menjadi sebuah ruang-ruang yang terisi. Di panggung itu ada ruang yang terisi yang sebelumnya juga mungkin tidak ada ya. Ya ada zaman era-era dalang sebenarnya sudah ada. Cuman di panggungnya Ki Sirno waktu itu mungkin belum ya sedikit tidak diperhatikan. Ternyata menjadi sebuah perhatian yang lebih. Kayak anu gitu Pak gitu. Pak Seno itu akhirnya kalau memang sebenarnya manajemennya jadi modern gitu. Wah. Anu seperti konser gitu ya. Oh iya, manajemen pentasnya. Ya luar biasa. Memang manajemen Kiseno Nugroho kita memang sangat hebat, luar biasa, memang tertata banget, dan memang ya nggak ada lah yang sehebat Kiseno ya. Saya menyajikan sebuah pertunjukan tradisional tapi dikonsep dengan manajemen yang hebat. Artinya meskipun kelihatan apa nggih seperti biasa tapi setelah kula nggih nyimak terangan itu jadi ditata. Bener ditata gitu. Ya. Meskipun hanya guyon apa itu atau ngendikan yang apa istilahnya spontan, tapi memang sudah ada sutradara besarnya. Ya betul. Jadi lek ngarani itu memang dagelan itu tidak job humor Kiseno itu memang tidak terkonsep. Artinya dia ngalir. Ngalir. Dia tidak pernah merasakan aku kok arep lucu, aku kok kudu lucu, tidak pernah. Jadi dia memang dia apa ya? Lek ngarani iki karo mlaku. Karo mlaku mengalir. Lajeng anu Pak, setelah pementasan jadwal 9 sampai terakhir niki nggih. Itu berarti Pak Gatot istilahnya nganti atau menyertai pertunjukan Pak Seno di seluruh misalnya Pak Seno pentas di mana mungkin Pak Gatot yang nganter gitu. Itu sampai di daerah mana saja untuk di sini kecuali yang luar kota. Kalau bawa kendaraan sendiri gitu loh. Bawa kendaraan sendiri ke Jakarta Pak itu. Nanti jenengan ngasto pernah Pak gitu. Pernah ke Jakarta waktu itu mobil elf apa ya pernah pernah. Terus kemudian karena waktu itu ibaratnya waktunya longgar, ya waktunya longgar saya mobil wae karo santai-santai jalan santai. Terus kalau yang terakhir itu terus pakai bis nggih? Pakai bis. Nggih. Ya. Ini Pak Gatot tetap menyertai kemanapun? Selama waktu saya terjangkau pasti ikut. Oh ngoten. Pasti. Jakarta, ke Surabaya, ke Semarang dan sebagainya itu ikut. Kalau keluar kota, ke luar Jawa itu tertentu yang dibawa kan Pak. Oke. Kalau luar Jawa. Kayaknya yoga nggih. Ya, hanya tertentu mungkin bawa kalau sinden entah 1 atau 2.
terus yang pasti pengendang bawa, lalu demung, pengedram, langsung pengempul, gender. Nah itu pasti ya, itu baku itu pasti dibawa. Nah kalau yang luar Jawa nate Pak Gadot Luar Jawa enggak derek kayak ngoten boten karena itu dibatasi dibatasi. ya itu tadi. Kalau luar Jawa cuma Mungkin di galang, dalang, pengendang, gendang, gender, der, demung, bung, drum, gender, sinden, itu sinden ya. Oke. Nah itu Sama rebab. Rebab enggak, Betul. boten baku, gender, Hmm. demung, drum. Nah, terus kalau dari sisi pengalaman dereknya itu Pak Gadot, pentas yang paling istilahnya ya, menyenangkan hati, istilahnya suasana panggung itu hidup itu menurut amatan jenengan teng daerah pundi Pak? Untuk di sekitar di Untuk yang maksudnya istilahnya nganti Pak Seno ya remen banget, rombongan remen banget, istilahnya terus penonton ya memang hanyut dalam suasana gitu. itu paling seneng itu di daerah Gunung Kidul, Pak. Malah ngoten. Gunung Kidul itu Mas Eno bolak-balik ngendika itu penonton yang paling hebat, paling istimewa. Oh ngoten. Karena apa? Di sana penonton tuh dari cah cilik nganti wong tua, Nggih. lanang wedok, itu ternyata seneng dengan wayang kulit. Dan penonton paling rapi, Paling rapi. Ngoten. paling penonton awal-awal gitu paling apa itu Gunung Kidul. Itu nomor 1 Gunung Kidul. Itu hebat lah, apresiasi. Oh, Bener. bener Mas. Gimana? Itu Gunung Kidul paling hebat lah. Lagi Ditunjuk. malah daerah Gunung Kidul. Ya, Gunung Kidul itu rating pertama untuk menghargai sebuah Pertunjukan pertunjukan. tadi. Pak Seno nate kayaknya nate sendiri, saya sekilas lihat di YouTube pernah penontonnya top ngoten niku. Ngoten niku leres nggih. Nggih, leres. Bahkan ten Gunung Kidul ya banyakan akhirnya di lapangan, Pak. Lapangan itu sampai full. Dan akhirnya daerah-daerah juga sama, Pak. Akhirnya diikuti juga. Jangan dari ini ya, hampir semua rata. Akhirnya penonton kebak-kebak, tapi memang pemrakarsa secara alami pemrakarsa penonton terapi terbanyak dengan penonton yang luar biasa itu Gunung Kidul. Malah mereka Ya, penonton terhebat itu Gunung Kidul. Ya karena itu akhirnya terus perkembangan zaman terus dikelola oleh setiap komunitas ya. komunitas parkiran. Nggih. Bahkan ono sing sewengi untuk 20 yuta itu untuk 17 yuta, dan itu luar biasa. Berkahnya Itu memang sudah dari dulu kampung menjadi mendapat income dari parkirannya saja, belum bakul-bakulnya itu dan nguripi wong akeh. Terus kalau di luar Gunung Kidul enten daerah lain Pak yang istilahnya malah atensinya itu luar biasa. Atensinya luar biasa ya setelah Gunung Kidul itu mungkin wilayah Bantul. Nah, Bantul, Kulon Progo, Kota Baru, Sleman malah. Nah, kalau diurut ya. Kota itu lebih ini daripada Sleman gitu. Iya. Nah, Sleman penontonnya dibandingkan itu ratingnya seperti itu. Nah, saya itu ikuti beberapa kali di YouTube itu pertunjukan Pak Seno yang di daerah Jawa Timur itu kayaknya juga iya. Nggak nyangka gitu loh saya. Semua memang luar biasa, Pak. Jadi ya nun sewu, Pak, kalau dulu dalam Jogja itu kayaknya kan nggak disingkiri ya. Solo misalnya di Klaten tentu antusiasnya juga luar biasa. Jadi memang kalau itu sampai Pak, istilahnya gregel itu loh ngelihat pentasnya Pak Seno teng pundi gitar nih kok. Kali teng yang pabrik gula napa nih kok. Malang itu. Koyo ngene. hebat. Nggih. Solo,
Klaten, pokoknya Boyolali, semua ya kari Jena, kari apa Surakarta daerah sana, Wonogiri, hampir semua di pernah melintasi Masinon Solo. Antusiasnya luar biasa Pak. Makanya kan kalau melihat dari itu kan wah kita nak. Bukan berarti gimana Masinon memang kalau dikatakan menghancur batas, menghancur ya sekat sekat antara Gagrak Solo Jogja. dirangkul dan siji. Terus yang saya rasakan sendiri Pak, Ya. Dari orang yang tidak suka wayang itu menjadi suka wayang itu leres ngoten niku. Betul, sangat betul. Ciri-ciri si mana itu nggak ngerti itu. Wah, itu juga sering jadi pembicaraan di kelompok warga layaran juga. Ngoten di Pak Seno juga ngoten nggih. Betul Pak itu. Ciri-ciri wis sebelum pentas wis apa dolanan ngoten niku. Ya, mereka nunggu datangnya Masino terus nanti begitu wayang dimulai. Ciri-ciri itu kan duluan iki Bapak. Jadi kalau saya kan juga di kiri kontak itu ya. Nggih. Bahkan ciri-ciri itu ada yang kalau memang orang tuanya mengizinkan ya pengennya ya nganti rampung. Mereka pembuka wayang secara tidak langsung membuat bibit-bibit dalam bibit-bibit penyuka wayang, penyuka kesenian, penyuka budaya. Itu sebenarnya luar biasa. Terus akhirnya bener-bener ya gagrak wetan kulon itu lebur jadi satu orang sini neng sana tuh. Pokoknya yang wong nun sewu ya kiai-kiai wetan ya, mereka banyak belajar tentang gagrak Jogja. Kalau supportnya teman-teman dari Solo itu ke Pak Seno kayaknya malah luar biasa. Wah, Anunya Pak. Wah kita nun sewu nek cerita dalang-dalang Solo, Rembang, pokoknya yang di luar Jogja, entah itu gagrak Banyumasan, gagrak pesisiran, gagrak Solo dan Jawa Timur dan sebagainya, akhirnya bisa menyatu Pak. Seduluran ini elok nyeneng ke teman itu. Kula matur ngaten pas nek wayangan teng daerah mulai Solo, Klaten, daerah Surakarta, Semarang, Rembang, terus ke Jawa Timur. Itu kadang-kadang dalam sambil akrab banget gitu. Hebatnya itu ya diwongke. Terus mungkin pas Maseno libur mayang pada main ngoten nggih. darah ngobrol. Ini kan saya tukar ilmu, tukar pengalaman mereka. Gagrak Mayor Jogja nih bagaimana